Assalamualaikum. Itu salah satu pedagang yang memberikan keterangannya kepada kami, dilaporkan bahwa api diketahui dirinya bersama dengan para pedagang terlihat di area depan, akses masuk Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Dan sepemahaman mereka, para pedagang ini, jumlahnya ada 700 lapak dagang. Ini menurut dari para pedagang yang berada atau menjadi korban dari kebakaran Pasar Taman Puring ini, tapi masih butuh konfirmasi lagi dari otoritas terkait untuk menghitung kerugian material maupun juga imaterial dari kebakaran yang sampai saat ini pemadamannya masih terus dijalankan oleh tim Dinas Gulkarmat DKI Jakarta. Laporan terakhir yang kami terima dari Prasetyo, jurnalis kami yang masih memantau proses pemadamannya sampai dengan sekarang, ada 30 unit mobil damkar yang diterjunkan ke lokasi dengan 60 personel pemadam kebakaran yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan api. Hal lain yang juga menarik untuk dicermati, tadi sempat kami putarkan juga visual lalu lintas di sekitar Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, sedikit banyak yang akan terimbas, ada sebagian yang terhambat karena memelangkan laju melihat proses pemadaman api yang terus dilakukan sampai dengan sekarang oleh tim Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta, maupun juga sebagian yang ikut membantu proses pemadaman. Anda lihat sendiri visual yang kami tunjukkan sampai dengan sekarang, tidak hanya pedagang yang menjadi korban dari kebakaran ini, tapi juga sebagian warga maupun juga orang-orang yang melintas di sekitar Pasar Taman Puring ikut membantu proses pemadaman ini. Sehingga penting kiranya untuk Anda warga yang berada di sekitar Pasar Taman Puring ataupun juga di sekitar Jalan Kiai Maja yang menjadi perlintasan tim pemadam kebakaran untuk mengikuti setiap arahan dari petugas. Entah itu polisi maupun juga polisi lalu lintas ataupun juga tim pemadam kebakaran yang masih sampai dengan saat ini fokus untuk memadamkan api, untuk tidak berkumpul di satu titik tertentu yang menghambat proses pemadaman api yang masih terus dijalankan sampai dengan saat ini. Kami sampaikan kembali untuk laporan yang kami terima, kebakaran di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan ini terjadi pada pukul 6 sore, lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan sejauh mana imbas lain dari kebakaran ini yang juga menarik untuk dicermati. Kami akan ajak Anda untuk menuju ke jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan untuk mengetahui efek lain dari proses pemadaman kebakaran Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan ini. Niko, bantu kami untuk mengetahui posisi Anda sekarang, lalu apa yang Anda lihat, apa yang Anda cermati di balik upaya tim damkar memadamkan kebakaran di Pasar Taman Puring sampai dengan sekarang. Pemadam kebakaran baik itu dari medium pressure unit atau light pressure unit yang pemadam dengan tekanan tinggi dan juga tekanan rendah ini sudah disediakan di sekitar Jalan Kiai Maja, tepatnya tidak jauh dari RS Rumah Sakit Pusat Pertamina. Dan saat ini saya sudah berada di depan, lokasinya tepatnya berada di depan persis Pasar Majestic, yang mana imbasnya ini ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Muhammad Jamzari. Imbasnya merupakan kemacetan yang sangat-sangat padat, Tifal dan juga saudara. Kalau misalnya bisa kita lihat, kebakaran terjadi pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, yang mana di mana jam tersebut ini merupakan jam pulang kantor. Tidak terjadi kebakaran pun di Jalan Kiai Maja ini memang terkenal cukup padat, Tifal dan juga saudara. Kalau misalnya ditambah dengan kejadian kebakaran pada malam hari ini yang dimulai pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat, ini tentunya menambah padat aktivitas atau arus lalu lintas bagi mereka yang ingin jam pulang kantor, tentunya terdampak dari kebakaran ini. Dan saat ini kebakaran juga masih terus terjadi dan pemadam kebakaran juga masih terus melakukan upaya pemadaman terhadap Pasar Taman Puring yang terbakar sejak beberapa jam yang lalu. Dan ini masih dilihat ada aktivitas dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, ada sukarelawan damkar dan juga ada pemadam kebakaran yang terus melakukan sinkronasi dan komunikasi untuk nantinya bisa menyambungkan selang-selang dari mobil pemadam kebakaran untuk sampai di titik api. Yang mana titik api dari tempat saya berdiri saat ini merupakan jaraknya sekitar 400 meter kurang lebih. Dan di sini juga sudah ada Inavis dari Mabes Polri, tentunya nantinya akan melakukan investigasi untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kebakaran yang melanda Taman Puring pada malam hari ini. Dan kita lihat
aktivitas lalu lintas juga semakin padat, Tifal dan juga saudara, didominasi oleh mereka kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 yang ingin pulang ke rumah masing-masing karena tentunya jam sibuk di Jalan Kiai Maja ini tidak terjadi kebakaran pun ini sangat-sangat padat, apalagi terjadi kebakaran seperti saat ini tentunya imbasnya ke aktivitas arus lalu lintas ini sangat-sangat berdampak. Dan tentunya dari kebakaran Taman Puring ini juga ada jalur busway, jalur layang busway, dan tentunya kita masih belum mengetahui apakah kebakaran dari Taman Puring ini bisa berdampak terhadap arus lalu lintas yang berada, arus lalu lintas busway yang tepat berada di atas kami, yang tentunya dari jalur busway tersebut melalui Taman Puring. Tifal. Oke, biar tidak keliru paham, jadi posisi Anda ini berada di akses jalan dari arah mana ke mana, itu satu. Dan yang kedua, apakah ada pengalihan arus lalu lintas sejauh ini dari keadaan yang ada sekarang? Kalau yang bisa saya gambarkan saat ini, Tifal dan juga saudara, posisi saya saat ini merupakan arus dari arah Kejaksaan Agung menuju ke arah Ciledug. Tentunya posisi tepatnya ini saya sekarang sudah berjalan untuk mendekati titik api, lokasi titik api yang kurang lebih berjarak 400 meter dari tempat saya berdiri tadi. Tepatnya saya sekarang sudah berada di depan persis Pasar Majestic yang tentunya tidak jauh dari Taman Puring. Tifal. Dan sejauh ini saya perlu pertegas lagi, apakah dari Polantas atau mungkin perbincangan Anda atau informasi terakhir yang Anda terima, adakah pengalihan lalu lintas yang diterapkan sejauh ini? Mengingat aktivitasnya terlihat cukup padat aktivitas di sana. Betul, Tifal. Tadi di simpang CSW, yang tepatnya di perempatan Kejaksaan Agung, lampu merah perempatan Kejaksaan Agung, di situ tadi sudah ada beberapa petugas polisi yang memberikan informasi kepada para pengguna jalan ya, untuk tidak meneruskan perjalanannya menuju ke arah Ciledug karena terjadi kebakaran di Taman Puring. Dan kemudian ketika kami sampai di Pasar Barito, ini sempat terjadi pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan oleh Polantas, yang mana beberapa pengguna jalan ini tidak langsung diizinkan untuk lurus ke arah Taman Puring, namun mereka dibelokkan ke arah Bulungan, seperti itu, Tifal. Oke, sambil kami melihat juga atau menunjukkan kepada Anda, saudara, ini visual terakhir dari Niko Anggriawan dan Muhammad Jamzari akan mendekat menuju ke titik tempat kejadian kebakaran yang berlangsung sampai dengan saat ini. Dari PT Transjakarta melalui akun X juga menyampaikan bahwa koridor 13, ini untuk Anda pengguna moda transportasi umum Transjakarta, dilaporkan bahwa koridor 13, rute 13B dan rute L13E mengalami keterlambatan kedatangan dikarenakan adanya kebakaran di sekitar Majestic. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami sampaikan kembali bahwa dari PT Transjakarta melaporkan bahwa koridor 13, rute 13B dan rute L13E mengalami keterlambatan